Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Yaitu Menpan RB telah menjamin tidak ada PHK honorer yang gagal seleksi P3K tahap 1 dan 2 berkesempatan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan diberi NIP. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal bagi para tenaga honorer yang telah mengabdikan diri bekerja di instansi pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPD RI pada tanggal 3 Desember 2024. Jialika Maharani selaku anggota Komisi 1 DPD RI bertanya kepada Menpan RB soal kepastian nasib tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2, apakah akan di PHK atau tidak. Menjawab pertanyaan tersebut, Rini Widiantini selaku Menpan RB menjelaskan bahwa sebagaimana pemerintah sebelumnya telah mengumumkan akan menerima sekitar 1,7 juta tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Dari 1,7 juta formasi yang disediakan oleh Kemenpan RB, tetapi hanya sekitar 1 juta formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Dalam hal ini, Pemda tidak memenuhi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang telah disediakan oleh Kemenpan RB. Rini Widiantini menjelaskan bahwa rekrutmen penerimaan pegawai P3K 2024 dikhususkan bagi tenaga honorer yang sudah masuk database dari Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Pihak Kemenpan RB saat ini tengah menunggu RPP manajemen ASN yang telah diajukan ke Presiden Prabowo Subianto yang di dalamnya membahas sisa tenaga honorer yang tidak masuk dalam formasi P3K 2024. Kata beliau akan ada perekrutan P3K paruh waktu bagi para honorer yang tidak bisa mengisi formasi P3K 2024 P3K yang sudah disediakan.
Rini Widiantini menegaskan bahwa pengisian formasi P3K 2024 diprioritaskan bagi tenaga honorer secara berurutan. Bagi tenaga honorer yang masuk kategori di bawah ini, yaitu 1. Pelamar prioritas, yaitu terdiri dari bagi yang masuk P1 guru. P1 merupakan guru honorer yang pernah mengikuti seleksi P3K dan mendapatkan nilai passing grade tapi belum mendapatkan penempatan atau belum bisa mengisi formasi. Kemudian di 4 bidang pendidik klinis 2023. Kategori ini juga pernah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021 akan tetapi juga belum mendapatkan formasi atau belum penempatan. Kemudian yang kedua yaitu XTHK 2 yang terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. XTHK 2 atau honorer K2. Kemudian yang ketiga yaitu honorer atau tenaga non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN. Kemudian yang terakhir, yang keempat, honorer atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun tetapi belum terdaftar di database BKN. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menpan RB, bisa dibilang bahwa tenaga honorer gagal lolos seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu dan menerima nomor induk P3K atau NIP P3K. Namun, yang harus digarisbawahi adalah tenaga honorer harus memenuhi syarat dan harus mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Jadi, meski tidak bisa mengisi lowongan, formasi bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu dan diberi NIP. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB dan DPD RI untuk para tenaga honorer yang telah mendaftar atau mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB memberikan jaminan ini kepada para tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 yang masih berkesempatan untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu dan mendapatkan NIP. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.